Oke. Nah, kemudian tidak ada perbedaan dalam makna ruku dan sujud kecuali dalam hal kedekatan pada ilahi. Jadi semakin menunduk bermakna semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi baik ruku maupun sujud itu semuanya simbol dari taslim, berserah diri, menyerahkan segalanya kepada ilahi, simbol dari kurban. Eh, yang membedakan itu adalah ruku dan sujud, eh, derajat kedekatan. Jadi semakin sujud, ruku dan sujud kan posisinya semakin dekat dengan tanah. Jadi semakin dekat dengan tanah itu berarti posisi kehambaannya itu lebih sempurna. Nah, lebih sempurna makanya lebih dekat. Dan kita pernah bahas khusus tentang ayat kefakiran manusia. Yohanes antumul fuqara ilallah. Wahai manusia, kalian fakir menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi semakin fakir, dia tentu akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbedaan ruku dan sujud itu adalah pada dimensi kedekatan. Gitu. Nah, subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linnahu min ayatina innahu huwas samiul alim. Ini dalam surah Al-Isra 17 ayat 1. Dan dalam tafsir Sufi ini menarik. Dia menjelaskan kenapa rahasia ini menjadi masjid, ya, perjalanan masjid itu. Nah, Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa itu, masjid itu kan tempat sujud. Tempat sujud, justru disitulah sebenarnya makom kerendahan itu, di tempat sujud. Seperti itu. Disitulah sebenarnya posisi makom kerendahan. Dan ini eh, Rasulullah Isra berjalankan itu pada makom tersebut, seperti itu. Oke, nah ini dalam surah Asy-Syu'ara ayat 218-219, yang melihat engkau ketika engkau berdiri dan melihat perubahan gerakan badanmu di antara orang-orang yang sujud. Dan para sufi menjelaskan bahwa ayat ini, kita tahu bersama bahwa Tuhan itu hadir dalam diri kita, kemudian lebih dekat dari urat leher. Tidak ada yang sesuatu lebih dekat dari kita selain Allah Subhanahu wa taala, Tuhan bersama kita. Cuma eh, sisi tawajuh Tuhan kepada kita, maksudnya tawajuh itu punya perhatian khusus kepada kita, itu sisi lain. Nah, tawajuh Tuhan itu adalah ketika dalam posisi seperti ini, berdiri dan ruku dan sujud tentunya, itu adalah posisi Tuhan menyaksikan hambanya. Maksudnya ketika kita sholat sebenarnya itu tawajuh Tuhan, tawajuh, punya tawajuh khusus, perhatian khusus itu kepada hambanya. Nah, makanya ada ayat seperti ini yang melihat engkau ketika engkau berdiri. Jadi melihat engkau itu ada penekanan Tuhan melihat, melihat hambanya. Padahal kita tahu bahwa sesungguhnya Allah itu maha melihat, kan, maha mendengar, sami'un, basirun, alimun, dan seterusnya. Nah, cuma ada sisi di mana Tuhan benar-benar tawajuh kepada eh, hambanya. Yaitu ketika manusia sedang melakukan sholat.